Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita punya program yang berbeda. Yang pertama itu kita akan bahas tentang cerita sekolah. Jadi ada dua orang spesial nggak pakai telur. Ya, dari SMA Negeri 1 Penajam Pasir Utara yang punya ibu kota negara. Nah, ini ada dua, bukan bocil ya. Jadi kayaknya kita kayak kelihatan seangkatan gitu. Tua-tua aja bang gitu ya. Nah, sebelum kita ngobrol panjang bicara tentang masalah sekolah, kita akan perkenalkan dulu dua orang yang hari ini menjadi salah satu wakil sekolah untuk kemudian ngobrol cerita sekolah di Sampul Said. Nah, di program Sampul Said cerita sekolah ini kita akan ngulik bagaimana aktivitas anak sekolah di setiap sekolah. Nah, hari ini kebetulan SMA 1 deh yang kita jadikan target utama. Nah, perkenalkan dulu dari ujung sana. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Yesa Jatria Mengasih Konda. Di SMA 1 saya kelas 11. Saya biasa dipanggil Yesa. Panggil siapa? Yesa. Yesa. Jadi saya panggil Yesa aja gitu ya. Iya. Atau panggil aja. Enggak ya. Panggil Esa. Esa ya. Yesa. Iya. Terus kemudian di tengah kita yang paling ganteng teman. Yang tengah kita ini salah satu teman dia juga karena bajunya sama gitu. Teman dia nggak mungkin juga kalau datang ke sini sama teman dia. Artinya sudah jadi wakil sekolah datang sini. Perkenalkan diri dulu deh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rio Apriansyah, biasa dipanggil Rio. Saya saat ini di SMA Negeri 1 Penajam Pasir Utara, menduduki kelas 11. Kelas 11. Nih, sebelum jauh bicara tentang masalah sekolah, kita aku tanya dulu. Di sekolah lu ngapain aja? Kalian ngapain aja di sekolah? Sekolah itu menurut kalian, karena gini, pernah dengar nggak sih bahwa sekolah itu adalah tempat masa-masa paling indah itu ya di sekolah? Pernah dengar ya? Ya, pernah dengar. Karena nggak bisa cerita tuh kalau misalnya nggak bisa cerita duluan tuh bahwa sekolah itu tempat yang masa-masa paling indah. Karena belum lulus. Ya. Kalau kayak saya ngomong kan sudah ada perbandingan waktu kuliah beda, waktu sekolah beda. Tapi memang benar, sekolah itu masa-masa paling indah. Nah, kalau boleh tahu nih, sebelum kita bicara tentang sekolahmu ya, SMA 1 Negeri Penajam, masa-masa sekolah apa yang paling berkesan di kelas 1 sampai kelas 2 ya, atau kelas 11, dari kelas 10 sampai kelas 11 yang dirasakan oleh Mesa dulu deh. Apa yang paling berkesan buat kamu tuh masuk sekolah itu? Oh, di SMA ngerasain SMA ya? Iya, waktu semasa di SMA lah. Waktu di SMA sih yang kayak ngerasa berkesannya pertama temannya kan, karena kayak beda gitu. Sebelumnya di mana? Di SMP 5 di Girimukti. Oh, di Girimukti ya? Ya, jadi kayak pergaulannya beda kan pastinya dari SMP ke SMA. Apa sih kamu ya? Iya benar. Jadi kan kalau di Girimukti kan kita biasa ngomongnya begini aja kan, kayak santai. Tapi kalau misalnya di SMA 1 ini kayak apa enggak gitu kan. Ya. Padahal maaf nih, sukunya apa? Saya Toraja. Toraja. Tapi kultur dari adsen atau cara komunikasinya di bawah beda ya? Iya. Di SMA 1 ya. Beda. Walaupun ya nggak jauh banget bedanya. Iya, enggak jauh banget. Nggak jauh banget. Iya. Nah, perbedaan itu selain itu apa ya? Bicara tentang masalah sekolah kan ngapain sih masuk OSIS gitu, capein kan, banyak yang punya persepsi bahwa ikut organisasi itu melelahkan. Mau masuk organisasi itu sudah buang waktu, bahkan yang lain pada sibuk jalan-jalan sama gebetannya, ya kamu malah sibuk ngurusin organisasi. Kenapa mau ikut organisasi? Dari siapa dulu nih? Iya, dari bapak ini. Saya. Kalau saya sendiri sih, yang jelas kalau kata orang pasti rata-rata orang alasannya pengalaman. Kenapa? Karena memang di organisasi, khususnya OSIS yang saya ikut ini, kita banyak kayak mengembangkan skill yang secara langsung kita tidak sadar. Contohnya kayak sekarang saya sedang ngomong ini juga salah satu skill yang saya dapatkan dari saya berorganisasi di OSIS itu sendiri. Dan sesuai bidangnya juga, khususnya saya pertamanya di OSIS ya sebagai bidang media informasi juga. Jadi saya punya jadi tamu di sini. Jadi saya punya skill-skill yang kayak buat mengembangkan sosial media atau mungkin
kayak desain yang awalnya saya waktu kelas 10 itu masih nanya gimana sih caranya buat gini-gini. Kalau di SMK kita kasih magang di Sampul Sayed nih. Cuma kan menarik nih. Artinya semangat organisasi itu punya motivasi masing-masing. Kalau dia bicara tentang masalah bagaimana peningkatan kapasitas, bagaimana meningkatkan hobinya dia, mungkin ya karena meningkatkan hal-hal lain yang menumbuhkan kreativitas lah. Nah kalau si Yesa ya, bukan Esa, Esa itu satu, Yesa, apa tuh? Apa yang jadi motivasi kamu mau masuk organisasi? Kalau organisasi sebelum mumpung saya masih ingat, selain ikut OSIS apa? Saya selain ikut OSIS, saya ada ikut ekstrakurikuler. Yang pertama ada broadcast TV Semansa, biasa singkatannya itu BTS. Terus ada juga, English Club. English Club, udah bisa bahasa Inggris ya. Nah, kalau ikut organisasi apa tadi? Basicnya saya cuma OSIS doang atau ikut pramuka gitu? Eskul. Eskul. Eskulnya saya ada ikutin Paskas. Apa Paskas tuh? Apaan tuh Paskas? Paskas ini kayak ini apa di ini pasukan pengibar sekolah. Oh, ya paskibnya sekolah gitu ya? Ya, tapi ini kita masih dilatih buat ke jenjang kabupaten, provinsi. Ya. Kemarin ngibarin bendera nggak sih? 17 Enggak. Oh, karena ya? waktu ngedaftar itu saya nggak keterima. Nggak keterima? Iya. Kenapa? Pendek atau kurang orang dalam? Kurang. Orang dalam. Enggak, kurang tinggi. Tingginya tinggi. kurang senti lagi kayak sakit hatinya. Oh, ditarik tuh. Olahraga bagi. Iya, selain Paskas saya juga ikut ini English Club sama kayak Rio. Ya, English Club baru tuh Padus. Padus apaan tuh? Paduan suara. Oh, di paduan suara. Ya itu aja yang saya ikutin. Ini gini menarik nih. Saya nggak punya begitu banyak oskul ya waktu di zaman sekolah dulu. Tapi ini hal yang paling menarik menurut saya di era saat ini punya banyak eskul. Bahkan sekolah memfasilitasi itu, bahkan paduan suara itu kan butuh orang ya, butuh orang kerja tim. Yang dipadukan itu bukan cuma ide dan gagasan, tapi suara juga mesti dipaduin gitu. Kalau kayak saya sih nggak bisa masuk ya. Iya. Cuma hari ini bicarain tentang masalah eskul, ekstrakurikuler. Tadi dia udah jawab nih tentang apa tadi? Dia udah jawab tentang apa yang jadi motivasi. Kenapa kamu pengen ikut organisasi atau gabut gitu? Karena zaman sekarang kan anak muda dipikir gara-gara gabut, makanya ya gabut bang, malas aja di rumah gitu. Biar punya alasan untuk keluar dari sekolah, keluar kegiatan belajar. Gitu. Tapi itu terjawab sih tadi, ngapain juga ikut ekskul bahasa Inggris ya? Kalau simpelnya itu ekskul apa sih? Ekskul apa tadi? English Club. Iya, bahasa Inggris. Dan fokusnya apa yang jadi motivasi Yesa ikut English Club? Bukan semua organisasi. Oh, kalau misalnya pertama OSIS. Saya ikut OSIS tuh awalnya tuh waktu MPLS saya tuh dikasih amanah dari kakak kelas, dari OSISnya, panitianya lah. Dari panitianya. Kan saya tuh orangnya kayak apa ya, mucil gitu kan. Ceria lah pokoknya. Jadi kebetulan saya barisan paling depan. Nah, dinotis sama kakaknya ini. Kakaknya bilang, "Ina buat kamu harus pegang ini selama 3 tahun. Kalau nggak mau 3 tahun, kamu harus masuk OSIS." Jadi saya mikirnya 3 tahun apa nggak hilang sih ini. Jadi saya masuk OSIS lah. Apaan tuh disuruh pegang suruh apa? Ini. Apa itu? Rumput kering. Rumput kering. Iya, rumput kering. Nah, jadi suruh pegang. Kakak. Ya. Kamu suruh pegang rumput kering. Kamu suruh pegang rumput kering 3 tahun, siapa mau urus? Nah, hancur. Jadi saya mikir ya mending join OSIS aja kan dapat hal baru. Karena waktu SMP saya tuh nggak ikut sama sekali. Oh, jadi non organisasi. Iya, waktu SMP saya DG. Apa itu? Dewan apa ya? DG itu ya? Dewan Kerja Galang. Apa itu? Pramuka. Oh, hubungan kakak-kakak. Jadi yang menjadi tua itu kakak semua kan? Jadi pramuka itu gitu ya. Kakak, pesan kakak semua gitu. Nah, motivasimu? Ikut OSIS. Awal itu kayak karena ada salah satu kakak itu, dia namanya Kak Audila. Dia tuh kayak menginspirasi saya banget. Dia
orangnya keren lah, kayak berwibawa. Jadi saya mau masuk OSIS tuh Wibawa apa gitu? Wibawa motor, wibawa mobil. dia tuh kayak apa ya? Dia semuanya diikutin. Kebetulan kemarin dia ikut ini Duta Sadar Hukum. Duta Sadar Hukum. Iya, juara 3 kalau nggak salah. Seprovinsi kalau nggak salah. Emang pernah podcast deh sama dia itu? Iya, Polres. yang di Iya, Polres. pernah. Iya. Jadi saya karena lihat dia kayak wah keren banget, dia ikut ini, Termotivasi. ikut itu, ya termotivasi kan. Dia juga orangnya pintar, berarti pintar untuk mengatur waktunya sendiri dalam hal belajar, dutanya itu, Itu organisasinya. duta juga. Oh, dutanya, Duta Sadar Iya, Hukum tadi ya. dutanya itu dia juga waktu kelas 11 kalau nggak salah ikut OSIS, baru dia juga MPK, dia juga ambalan. Kayak keren banget kan semuanya diambil, jadi saya ngikut. Kamu nggak sih sebenarnya dia gabut aja tuh. Enggak bercanda. Tapi yang jelas hari ini saya yakin betul lah. Anak-anak yang ikut organisasi itu punya kemampuan kecerdasan sendiri bicara tentang masalah kecakapan berkomunikasi, kemampuan bersosialisasi. Kadang-kadang bilang, ya memang sih ada waktu memang yang tersisih. Iya. Capek nggak sih? Capek nggak? Ditanya sih. Kalau ditanya sih Iya. kayak jalanin aja udah Ya, gitu. sebenarnya capek, cuman ya mau diapa? Kadang rindu juga kalau cuman nggak ngapa-ngapain di rumah. Ya, udah nggak mikirin capek nggak capek, kita mikirin kayak nikmatin aja gitu. Pasti seru, Pasti seru gitu. seru, terasa. Punya banyak temen. Iya benar. Nah, aku mau tanya sesuatu. Buat kalian, seberapa penting organisasi atau mau lanjut nggak sih organisasi lagi ketika masuk di jenjang kuliah atau masuk di karena kan organisasi nggak akan putus ya, dia akan masuk lanjut ketika kamu selesai sekolah pun akan ada banyak organisasi di luar sana, akan banyak aktivitas sosial di luar sana, akan tetap di dunia organisasi atau ya karena aku ini ikutin alur tren kalian karena ini anak-anak organisasi kan, bakal ngelakuin itu lanjutan atau tidak? Kalau saya sendiri sih untuk nanti periode selanjutnya kemungkinan besar saya mutusin buat nggak lanjut karena dari tujuan saya apa ya kayak rencana saya sendiri di kelas 10 sama 11 memang saya mungkin fokus banyakin kayak pengalaman organisasi mungkin eskul begitu kemudian kalau untuk kelas 12 kan kayak udah mulai apa ya Fokus akademiknya mau difokuskan lah di akademik gitu. Jadi kelas 1 sampai kelas 2 bagaimana cari aktivitas, bagaimana menghilangkan kegabutan gitu ya. Iya. Begitu masuk di kelas 3 baru fokus di akademik. Enggak gitu juga tapi bercanda. Maksudnya gini, aktivitas fokusnya biar dia lanjut kuliahnya nyaman. Iya, betul. Universitas yang lebih bagus, baik mudah. Nih. Kita bicarain motivasi organisasi udah nih. Kita udah bicarain tentang pengalaman yang paling tidak menyenangkan di sekolah itu apa sih? Nah. Pengalaman ternyata aku dibully gitu ya, aku di apa gitu, atau aku ngeliat temanku dibully atau apa gitu. Karena jujur aja, kita masuk bahas bicara bahwa di sekolah itu masih ada bully nggak sih? Ada bully nggak sih? Kadang ya, atau apa? Nggak apa-apa, cerita aja. Ada, pasti ada ya. Orang walaupun memang bulinya nggak kayak di jambak rame-rame. Iya, tapi dengan kata-katanya. Dengan kata-kata masih banyak ya. Mungkin masih kan, karena kalau misalnya setiap sekolah misalnya ada anti bully gitu kan, tapi kan siswa-siswinya tuh kayak masih belum mau Sadar ya? belum sadar kayak bahwa kayak apa ya namanya itu ya, Apa tuh? Bully, ayo bully. ya Aku apa ya? bulikan es bang. Gitu, Beli. Beli. Jokesnya terlalu tua ini. Ini Apa kira-kira yang buat ya memang kita nggak bisa pungkiri. Jujur Iya. aja nih. Ini pengalaman personal saya. Iya. Masih sudah punya anak ya. Oh. Jadi saya sudah punya anak. Nah, hari ini saya bertugas sebagai bapak dan ibu juga. Jadi saya ngurusin anak sendiri. Jadi kan aku ngurusin anak kantor. Bahkan di sekolah paling bawah itu ada bully. iya Ya, paling tingkatan bawah. Ya hari ini yang punya tugas itu bukan cuma guru ya, bukan cuma sekolah, orang tua, Iya, termasuk teman-teman di sekelilingnya dia lingkungan juga berpengaruh. berpengaruh. Nah, bully, kamu pernah dapet pengalaman dibully nggak sih? Kalau Pernah deh, aku pakai kacamata. Karena dibully, aku dibilangin lo buta. Jadi aku nggak pakai kacamata lagi. Oh. Iya serius. Ini pengalaman bully aku nggak. Padahal aku nyiksa diriku tuh.
Oh Iya, jangan nyiksa Pak. diri. Jahat ya. Iya, Tapi jahat lebih jahat tuh. Ada yang lebih jahat. Anaknya kena bully juga kan. Oh, Bully saya karena ibunya nggak ada, ibunya nggak ada, ibunya mati. Anak kecil nih. Seumuran kayak gitu tuh udah bicarain kayak gituan bully. iya. Saya nggak ngerti ya, apakah kita makanya itu ya saya bilang bully ini bukan bicara tentang ya karena dia bicara tentang psikologi anak-anak orang lain itu berpengaruh terhadap emosional orang lain. Ya. Contoh misalnya gini, orang yang kena bully akhirnya malas sekolah, Iya. terus kemudian motivasinya menurun. Nah, Betul. pernah dapat bully? Kalau pengalaman saya sendiri sih untuk di SMA ini sudah apa ya lebih berkurang lah. Kalau Oh, yang oke, terparah SMP. itu pas SD menurut saya. Oh, di SD. SD. Karena kenapa ya kayak kelas SD tuh saat kelas 1 sampai 6 itu kayak sangat jauh kan perbedaannya. Jadi yang kelas 6 ini sangat leluasa gitu Untuk ngebully ya ada kelasnya. ada kelasnya. Begitu. Jadi masih berhitung-hitung kalau yang agak lebih tua ya. Pengalaman bully ada, pernah dibully juga. Kalau saya sih buat kayak hampir pernah kayak jadi korban bully, tapi saya punya cara ngatasinnya. Contoh. Contoh kayak gini, saya bisa lah dibilang saya apa ya lumayan bagus setelah akademik. Maka untuk saya barter, jangan bully saya kasih jawaban, tapi jangan bully saya, itu cara saya. Dan itu terbukti kayak hampir selalu berhasil gitu. Hampir selalu berhasil. Jadi ngesiasatinya jangan bully saya, nanti gua bantu lu gitu ya. Nanti Iya. kasih jawaban. Kasih jawaban, kerjain tugas bareng gitu ya. Ya, saya nyaris juga sih kayak gitu deh. Iya, saya nyaris kayak gitu. Karena saya kismin atau miskin. Jadi saya nggak punya kemampuan lain. Kemampuan saya ya udah saya bantu tugas-tugas teman-teman. Walaupun kadang tersingkirkan. Jujur aja nih, kamu kadang tersingkirkan karena yang lain udah punya handphone, udah punya apa, saya belum punya handphone waktu fase itu. Tapi ya terlepas dari itu semua, apapun alasannya bully itu nggak benar. Iya, Ya, betul. nggak ada Karena itu masalah. ganggu, Pak. Ganggu psikologi. Karena nggak semua orang siap dibully. Iya benar. Nggak benar. Hal yang paling biasa sering didengar itu kan kita bully itu contohnya olok-olokan sederhana. Iya. Dia anggap candaan tapi sebenarnya Itu itu sudah bully. termasuk Karena bully. nggak semua orang siap dengan bully ya. Iya. Nah, pengalaman bully ada nggak? Ada waktu SD. SD. Heeh. Oh, lebih banyak dominan di SD. Iya, karena SD kan masih kita kecil-kecil, jadi Ah. kakak kelas sudah kayak, iya. Ah. Jadi- Dijambak. Enggak. Oh, enggak. Terus diapain? Waktu kelas 1 kalau nggak salah tuh, nggak kelas 2, jadi tuh kakak kelas tuh dulu suka bajakin gitu. Oh, bajakin. Bajakin tuh kayak minta-minta uang Iya, kan. iya. Setoran dulu, setoran gitu kan. Jadi waktu itu kakak kelas tuh pernah kayak bajakin yang Cewek. Cewek. Dia mah kadang mintanya 2.000 ya. Kadang kan kita juga masih polos SD, jadi kita kasih-kasih aja. Nah, baru tuh waktu kelas 6, kelas 6 kah kelas 4 kah? Saya tuh kan dulu badannya besar ya kan, Ah. gendut lah bisa dibilang. Ah. Jadi waktu SD saya dibilang, Gemoy lah. dari waktu SD saya dibilang Gajah Mada. Gajah Mada. Iya. Baik Gajah Mada, kalau nggak Gori, tahu Gori? Iya, gorila. Gitu Enggak, ya. Gori Iya, itu gorila. apa ya? Gori. Ini ada buahnya gitu nah. Kalau misalnya jatuh bunyi buk gitu. Oh. Gori ada dia pokoknya. Gori habis itu bilang Ya identik dengan yang besar gitu ya. iya, baru tuh gentong. 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 Banyak ya. Iya banyak. Ya itu saya digolokin itu sih waktu SD, tapi saya nanggapinnya kayak itu bercanda, jadi saya nggak pernah ngasih tahu orang tua. Jadi kayak ya saya anggap itu bercandaan. Saya juga nggak ada sakit hati. Enggak Heeh, enggak masukin di hati ya. Enggak. Jadi kayak Tapi waktu dibilangin apa Gajah Mada mulai itu sempet ya kayak mute gitu Iya. karena waktu kelas 4 SD kan. Iya. Jadi kebetulan materi kita tuh tentang Gajah Mada. Gajah Mada tuh kan kayak Besar, identik besar kan. Jadi repot. iya, jadi ke saya namanya itu sampai kelas 6 diolokinnya Gajah Mada itu. Senang. Iya. Begitu SMP ada bulian? SMP kayak nggak ada karena COVID kan. Oh iya. Oh iya, ini angkatan Covid ini. Kalau itu teman angkatan Covid ini spesialis online. Iya, bener. Jadi biasanya aktivitasnya di Di rumah. rumah. Terus kenapa sih perempuan tuh suka banget kalau dia lagi depan kamera atau depan kaca selalu megang rambut. Kita notice itu dan gabung gitu. Karena nggak pede. Enggak pede. Iya. Nah, tapi kamu pede gua lagi ngobrol nih, karena nggak semua orang bisa ngobrol. Iya. Kamu tahu apa itu? Karena proses organisasi
mempengaruhi aktivitas dia. Benar. Ini contoh kecil deh, karena nggak semua orang bisa diajak ngobrol begini ya. Iya. Depan kamera, depan lampu gitu, Oh. tiba-tiba dengan suara lampu, ini rasanya ada deredek. Nah, bicarain tentang bully tadi. Bicarain tentang bully ini kan problematiknya banyak ya. Iya. Masuk di SMA. SMA ada bulian? Di SMA Pandangannya. kalau dari pandangan saya sih buliannya tuh kayak apa ya, sudah sangat-sangat minim. Lebih ke apa ya, anak SMA ini kan ada beranjak Lebih ke dewasa ya, lebih kayak circle lu, circle gua udah. Oh, gitu ya. Iya. Udah asal Kamu Iya. punya kelompok-kelompok gitu. Kelompok kamu ya kelompok kamu. asal nggak bentrokan itu aman sudah itu pasti. Tapi maaf nih, saya nggak tahu ya Iya. apakah saya kan ada beberapa riset di beberapa anak-anak, bukan di sekolah ya, bukan di SMA 1 atau di mana aja, tapi anak-anak seusia itu agak, maaf nih, bahasanya agak sedikit kurang anu ya. Oh iya. Ya. Kasar gitu. Ya agak kasar ya. Heeh. Saya nggak ngerti apakah itu pengaruh lingkaran atau tidak semua circle menggunakan attitude atau bahasa yang kayaknya bahasa anti gitu. Itu ada, dan itu hal yang biasa. Itu kayak hal lumrah sudah buat Iya. SMA, anak SMA kan. SMA bukan cuma di sekolah-sekolah yang, tapi hampir rata-rata di usia-usia kalian. Di sekolah gitu nggak sih, atau di luar aja begitu bahasa-bahasa teman-teman kalian? Oh, di sini no baik nih, baik karena baik. Kalau dari sekolah jelas pasti ada aja lah yang ada yang kelepasan kayak gitu ya. Oh ada pasti. sering dengar yang kelepasan gitu. Sering ada yang kelepasan gitu. Berarti di luar bisa jadi los gitu. Kalau di sekolah kelepasan, apalagi di luar los gitu. Ini perhatian gue tuh, karena atensi banget nih kalau jujur aja. Apa yang kamu pikirkan itu yang kamu ucapkan, apa yang kamu ucapkan itu yang menjadi tindakanmu, apa yang menjadi tindakanmu menuju takdirmu. Jadi kalau dia berucap apa, itu bagian dari cara dia berpikir. Ya. Makanya jaga attitude, jaga komunikasi. Ini atensi buat anak-anak muda di sana. Karena tidak semua teman-teman di lingkaran kita itu siap menerima bahasa, dan anggapan bahasa yang tidak etis itu terkadang buat orang di sekeliling kita tidak nyaman. Iya. Kita sudah ngobrol singkat lah bikin ini, tapi jatah SMA 1 cukup buat saya, cukup. Kenapa saya bilang? Karena ya kalian lebih lepas deh ngobrolnya, karena beberapa kali saya ngobrol dengan anak-anak sekolah, nggak semua juga mau lepas ngobrol. Iya, nggak semua. Apa karena suasananya yang beda ya, atau saya nggak, kalian mau ngobrol. Tapi yang jelas hari ini poinnya dapat dari organisasi sampai ngobrolin tentang hal-hal menarik di sekolah, sampai permasalahan bully. Permasalahan bully itu menjadi titik utama karena attitude dan komunikasi yang baik itu menjadi permasalahan. Pesan buat teman-teman anak muda di luar sana deh, buat Elsa. Elsa dulu, pesan buat teman-teman tentang sekolah, organisasi gitu. Kamu aja dulu. Oke. Sesuai topik kita tadi, yang jelas jangan biasakan kayak ngomong kasar, karena ngomong kasar tadi itu juga jelas sangat nyambung ke bully. Ada orang yang kayak biasa mulutnya ceplas sana ngomong kasar, tapi di satu sisi ada orang yang dikatain kasar kayak kepikiran, akhirnya jatuhnya ke bully gitu. Bulinya dari kata-kata seperti itu. Jadi jaga ucapannya untuk anak muda menurut saya. Undang-undang pemudahan itu nomor 9 tahun 2024. Saya bukan sudah muda, saya sudah tidak muda, karena di undang-undang kepemudahan itu umur 16 sampai 30 tahun. Berapa? Saya 16. Nah, muda nih, pemuda. 16. Nah, ini pemuda nih. Nah, saya sudah tua, 33. Oke, terima kasih. Ini buat Elsa. Elsa, pesan apa yang perlu disampaikan? Khususnya bicara tentang organisasi ya, karena Elsa ini punya banyak organisasi saya lihat. Sampai pernah ikut pramuka juga. Apa pesan buat teman-teman? Kalau masih ada waktu ya ikut aja berorganisasi selagi masih ada waktu kan.
Kalau misalnya mungkin kelas 12 tuh mungkin sudah kayak Padat-padat. iya padat-padatnya tentang ngejar tugas lah untuk apa kuliah, untuk yang lainnya kerja. Jadi selagi masih ada waktu, gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk kalian berorganisasi. Ya. Karena itu bagian dari mengupgrade diri. Iya. Ya. Hmm. Oke. Elsa, terus kemudian Rio, Tapi Muhammad siapa tadi namanya? Muhammad Rio Apriansyah. Oh, Muhammad. Nanti kita minta nomor nomor telepon. Minta IG-nya dari nanti kita cantumin IG-nya. Saya atas nama Sampul Said, terima kasih Iya. buat teman-teman yang hari ini sudah duduk dan bareng kita mau ngobrolin tentang masalah sekolah, tentang cerita tentang sekolah. Ya, acungin jempol buat SMA 1 sudah diciptakan kader-kader penerus yang insya Allah akan jadi penyambung atau penerus ibu kota Nusantara. Amin. Udah gue pernah ke belum? Eh, Belum. waktu belum ada sama sekali apa-apanya. Oh, belum sama. Masih titik Masih nol. titik Iya, nol. titik nol. Masih titik Itu nol, pernah. Sekarang kan sudah ya. Sudah wow banget Iya, ya. wow Masih susah gitu. banget. Padahal kita orang kampung sini. Udah pernah kayak belum? Kalau saya belum pernah. Belum pernah. Nanti kita sama-sama deh. Kita ngobrol nanti kita minta jadwal khusus anak-anak OSIS. Amin. Udah satu Amin. bulan. Ya, Pak PJ bantuin. Oke, terima kasih. Saya Tasan bersama dua anak SMA 1 spesial ini. Terima kasih. Kami undur diri. Bila itu berkuah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.